Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Natal bukan sekedar kisah masa lalu. Natal adalah janji yang terus hidup, bahwa dari tempat yang paling sederhana, harapan bisa tumbuh lagi. Malam itu, di tengah gelap dan dingin, lahirlah terang bagi dunia. Akhir-akhir ini, aku ngerasa gelisah gitu. Tiap melihat bencana di Sumatera, terjadi ke mereka. Tapi semakin aku mikir, semakin aku takut. Takut kalau doa-doa kita ternyata gak sampai buat mereka. Aku sadar
kita harapkan. Harapan kadang datang dalam kesederhanaan, bahkan dalam duka. Tapi dengan rasa peduli kalian terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, disitulah Tuhan menghadirkan kasih dan harapan yang baru. Tuhan masih mau lahir di hati yang mau percaya. Dari palungan bencana itu, kasih dan harapan mulai hidup. Seperti halnya Tuhan kepada kita yang selalu mengasihi kita, menemani kita dimanapun kita. Walaupun kita kekurangan, apapun kita. Ya benar Kira, mungkin Natal tahun ini bukan tentang perayaan besar, tapi tentang kehadiran kita untuk sesama. Tentang hal-hal kecil yang kita lakukan untuk sesama kita, misalnya doa dan kepedulian. Yang selalu berdoa, berharap, dan membangun untuk kita saling bersama. Seperti kita melihat saudara-saudara kita yang sedang menderita. Disitulah kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Dari palungan harapan Tuhan membawa sukacita yang karena segalanya sempurna. Tapi karena kita tahu, dengan kerampuhan manusia, ada Tuhan yang setia dan tinggal di hati yang Maha Mengasihi. Teman-teman yang terkasih, selamat malam. Mungkin Anda pernah dengar istilah PHP. Ada yang tahu ya, PHP ya? Singkatan dari apa? Pemberi harapan palsu atau pemberi hadiah palsu gitu ya. Siapa yang sekarang pergi dengan pacarnya? Saya rasa mayoritas dari Anda pergi dengan pasangannya gitu ya. Pertanyaan saya, sudah dapat hadiah belum dari pacarnya kira-kira? Belum. Berarti Anda di PHP-in gitu ya. Atau sudah dapat hampers dari pacar-pacarnya, dari keluarganya? Belum juga ya teman-teman. Seperti kata pepatah berikut ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Kukira ada rasa, ternyata cuman friendly. Silaunya terik matahari akan pertanda muncul sebuah mentari. Sengaja hilang biar dicari, gak taunya dia masuk seminari. Tenang teman-teman, di EKM tahun ini Anda tidak akan di PHP-in. Buat Anda yang pergi ke EKM tahun ini sendiri, tenang aja, kami sudah menyiapkan formulir masuk seminari. Gitu. Untuk teman-teman yang duduk di dalam, di selorokan bangku Anda itu ada kertas gitu ya. Bagi teman-teman yang mendapatkan kertas, warnanya apa Kak? Oh enggak jadi? Oh ya nanti akan ada itu. Ya, kami akan menyiapkan hampers buat teman-teman yang mungkin membutuhkan nanti. Tapi akan ada satu tantangan, akan ada satu challenge dari kami. Dan intinya hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk tidak menjadi pemberi harapan palsu, tetapi pemberi harapan pasti. Nah, sama seperti bacaan Injil yang malam ini kita dengarkan, dalam bacaan Injil tadi simbolnya sangat jelas, yaitu palungan, tempat makan binatang-binatang. Ini menjadi bukti nyata kehadiran Yesus. Dan teman-teman yang terkasih, relikwi palungan ini masih ada dan tersimpan sampai sekarang di Basilika
Santa Maria Maggiore. Kalau teman-teman masih ingat, ini adalah tempat di mana Paus Fransiskus dimakamkan. Palungan ini menjadi simbol harapan nyata bahwa Tuhan hadir bersama kita. Dan menurut refleksi saya pribadi, palungan menjadi tempat yang paling nyaman bagi bayi Yesus. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, selama ini apakah kita sudah menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pasangan kita, bahkan komunitas kita? Apakah kita sudah menjadi palungan bagi mereka yang ingin bersandar? Karena menurut saya, membuat nyaman tidak harus mahal. Apakah kita sudah menjadi gift, hadiah terbaik untuk orang-orang terdekat kita malam ini? Atau jangan-jangan kita justru menjadi pemberi harapan palsu? Nah, jangan sampai kita di EKM tahun ini menjadi pemberi harapan palsu bagi orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana yang dialami oleh teman saya, aku ke kiri, dia ke kanan. Aku sendiri, dia jadian. Makan durian sambil main layang-layang. Tetaplah jalani panggilan di saat yang lain punya ayang. Oh iya betul, ada hampers teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman sudah melihat visualisasi ya. Maka saya mengundang 4 orang yang mau dapat hampers, silakan maju. Ada yang berani nggak gitu? Untuk memberikan kata-kata hari ini, supaya harapan kita bukan harapan yang palsu, tapi harapan yang pasti. Silakan, boleh yang tua, boleh yang muda, setengah tua, setengah muda juga boleh. Silakan, 4 orang ya. Wah, cowok semua ini. Kalau gitu, formulir seminari aja ya. Gitu. Oke, tantangannya sederhana kakak-kakak. Hampersnya udah ada ya gitu ya. Silahkan Anda membuat kata-kata harapan untuk malam hari ini kepada kita semua yang hadir di sini gitu. Mulai dari siapa dulu gitu. Contoh nih, contoh. Saya berikan contoh. Kalau saya membuatnya begini. Makan nasi di atas nampan. Nasinya habis dimakan tamu. Aku memang tidak begitu tampan, tapi kupastikan aku hanya untukmu. Contoh itu. Oh ya, nggak usah pantun, kata-kata aja, kata-kata. Iya. Ini contoh, monggo silakan ya. Kata-kata harapan, silakan dari siapa dulu? Karena kebetulan ini kaum muda semua, kata-kata hari ini bagi yang jomblo tetap semangat, bagi yang sudah memiliki pasangan seperti kata Romo tetap setia. Jangan lari ke menjadi Romo atau menjadi misalnya ke seminari. Tetap setia, tetap pada pasangan karena kesetiaan itu yang lebih utama. Yang ditunggu oleh pasangan, menunggu itu sangat sakit, sangat istilahnya menunggu itu sangat diharapkan seorang laki-laki atau perempuan. Karena menunggu itu kalau kita laki-laki sangat bosan ya. Apalagi laki-laki, jadi tetap saya katakan kata-kata hari ini. Semoga di hari yang akan datang tetap semangat, tetap jiwa mudanya walaupun sudah menikah, tetap jiwa muda untuk melayani dimanapun kita berada. Terima kasih. Terima kasih, panjang sekali kata-katanya. Boleh dikasih Kak hampernya ya gitu. Oh ya, dibawa dulu. Sepertinya ini motor 150 cc ini ya. Oke, silakan yang lain boleh lanjutkan. Jangan pernah untuk berhenti berharap untuk apapun itu. Untuk kesehatan, untuk keberkatan dari Tuhan, apapun itu. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan harapan itu dan mujizat itu pasti akan terjadi di dalam diri kita. Oke, cakep. Kita beri tepuk tangan ya, teman-teman. Siapa lagi? Masih ada 2. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Harapan Natal bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Semoga di malam Natal ini kita tidak hanya merayakan kelahiran Tuhan Yesus saja, tapi kita juga merayakan kelahiran iman kita di mana kita mampu dan bisa untuk berbagi kepada sesama dalam keadaan apapun dan juga dimanapun. Terima kasih. Terima Tuhan kasih. memberkati. Terakhir nih kayaknya. Luka dalam, selamat malam. Selamat malam. Harapan saya kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman, marilah
kita berdamai dengan diri kita, kenailah diri kita lebih dalam, agar kita mampu mengenal, mencintai, dan membersamai teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, bahkan musuh-musuh kita. Jadikan 2026 menjadi simbol perdamaian bagi diri kita dan bagi dunia. Demikian. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Boleh dikasih hampersnya ya. 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 Terima kasih 4 teman kita ini memberikan harapan yang pasti untuk kita semua dan untuk EKM tahun ini teman-teman. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berempat. Oke, kalau masih kurang nanti bisa minta panitia yang lain ya teman-teman. Oke. Boleh kembali. Oh, mau foto dulu? Iya, disuruh foto, boleh. Oke. Oh, nanti setelah misa saja saya fotonya gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ya, teman-teman yang terkasih, untung Tuhan Yesus itu tidak PHP. Maka di perayaan Natal tahun ini, jadilah hadiah terbaik untuk kita semua. Jadilah palungan. 4 kakak tadi sudah membuktikan bahwa mereka menjadi palungan untuk kita semua di sini. Berdaya guna meskipun sederhana, tapi jadi tempat yang nyaman bagi banyak orang. Jadilah gift, jadilah hadiah terindah dengan berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Semoga kata-kata kita lebih cenderung menyemangati dan bukan menjatuhkan. Semoga sikap kita lebih ingin memberi daripada menuntut dan mengeluh di sana-sini. Ingat, tadi ada video bahwa kita masih memiliki saudara-saudari yang terdampak karena bencana alam di Sumatera dan daerah-daerah lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi harapan nyata bagi mereka? Jika ada rezeki, kasihlah sebagian untuk mereka. Jika masih ada sedikit hal-hal yang bisa kita sumbangkan, berikanlah yang terbaik untuk mereka. Dan kami menerima segala bentuk donasi yang bisa Anda berikan, nanti melalui mungkin sekretariat paroki atau melalui remo paroki. Pastikan Anda menjadi harapan nyata bagi mereka yang sedang menderita. Maka sebagai penutup, saya punya sebuah lagu, ini lagu dari It Gitaf yang sedang famous ya, yang sedang viral akhir-akhir ini. Saya suka liriknya, kurang lebih lagunya demikian. Ku yang ada di sini, menjagamu tak patah hati, sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan, kemanapun tak akan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara, ku maafkan, memang sebegitunya aku. Ya. Teman-teman, semoga kehadiran kita menjadi gift terindah, menjadi palungan tempat bersandar, sehingga kita menjadi harapan nyata bagi mereka yang membutuhkan dan senantiasa diberkati dalam naungan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada